Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua. Dan kali ini gua mau bahas ini. Sekarang ini lagi rame nih ya. Ini gua pengen bahas sesuatu yang lagi rame sekarang. Jadi kemarin ya, ini gua rekam podcast ini pada hari Kamis 30 Juni ya. Kemarin tanggal 29 hari Rabu, Johor Darul Takzim ya, klub juara bukan klub juara lagi ya, klub penguasa Liga Super Malaysia resmi mendatangkan bek Spanyol keturunan Indonesia bernama Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini didatangkan oleh Jodaro Takzim rencananya akan mengisi slot pemain ASEAN ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Liga Super Malaysia itu membolehkan ada 5 pemain asing, di mana 3 pemain asing itu eh, bisa dari mana aja ya, bisa dari Eropa, bisa dari Amerika Latin, bisa dari Afrika, segala macam. Terus ada satu pemain itu khusus dari Asia ya, jadi Australia, China ya, Korea, Jepang itu bisa gabung. Dan satu lagi slot khusus untuk pemain ASEAN. Jadi kalau teman-teman lihat Sadir Ramdhani sekarang main di Sabah, Sadir itu ngisi slot ASEAN ya. Nah, rencananya Jordi Amat ini akan mengisi slot ASEAN, tapi di sini mulai nih letak permasalahannya timbul ya. Jadi eh, Jordi Amat ini kan sedang dalam proses untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia supaya bisa memperkuat timnas Indonesia nanti ya ke depannya. Karena ini nanti banyak sekali event, ada Piala AFF tahun ini, ada Piala Asia tahun depan ya kan. Terus juga ada SEA Games, Asian Games ya kalau misalkan eh, membawa pemain senior gitu kan. Nah, para netizen yang budiman ini langsung aja ya gua belak-belakan di sini bahwa mereka ini nggak setuju kalau Jordi Amat bergabung dengan Johor Darul Takzim. Katanya alasannya Sintayong kan memilih Jordi Amat untuk dinaturalisasi karena pengalamannya main di klub Eropa, dia main di luar negeri gitu kan, main di luar Asia bahkan kan. Terus juga dia ini adalah pemain senior, udah pernah ketemu Messi lah, Ronaldo lah, udah pernah ketemu pemain-pemain Liga Inggris lah gitu kan. Dan yang sangat disayangkan dari eh, kelakuan netizen kita nih adalah begitu mereka mengetahui bahwa Jordi Amat gabung ke Johor Darul Takzim, mereka langsung menghujat. Serius, mereka langsung menghujat. Mereka langsung bilang, ah Jordi Amat, apa ya istilahnya ya, memanfaatkan kebaikan bangsa negara ya demi kepentingan pribadi. Terus juga Jordi Amat, apa istilahnya ya, eh, Jordi Amat tuh apa ya, butuh butuh duit banyak gitu kan, pemain matre apa segala macam ya. Bahkan ada yang sampai usul bahwa naturalisasi Jordi Amat ini harus di stop gitu. Nah ini gue jujur aja ya, gue pas ngelihat berita ini ya, pas gue lihat reaksi netizen kayak gini, tolol sekali netizen ini, tolol banget ya, tolol sekali. Mohon maaf ya, gue harus berbicara seperti ini, tapi karena emang kenyataannya seperti itu. Bayangin aja ya, bayangin, lu mau menghentikan proses naturalisasi seorang pemain yang pengalamannya itu di atas pemain kita, kemampuan di atas pemain kita, ya I mean come on man, dia itu pernah main di La Liga, pernah main di Liga Inggris, pengalaman itu jauh banget dibanding pemain kita. Kita tuh pemain abroad tuh sampai mana sih, sejauh mana sih? Sejauh Polandia aja paling ngasih Egi gitu kan, atau sejauh apa Witan ya, sejauh Slovakia gitu loh. Ini pemain ya, ini pemain meskipun kalian Spanyol ya, mungkin pemain Spanyol, tapi dia ini udah punya pengalaman main di Liga Spanyol, main di Liga Inggris, bahkan sempat main di kompetisi Eropa kalau saya, Europa League atau Champions League gue lupa, pokoknya pengalamannya banyak banget itu. Nah, gue sampai nggak habis pikir Jordi Amat ini kenapa harus di stop naturalisasinya cuman karena dia pindah ke Johor Darul Takzim. I mean come on man, JDT ini gue fair-fairan aja ya, Johor Darul Takzim kalau misalkan ngelawan apa juara siapa, Bali United lah sekarang taruhlah, juara Liga Indonesia ya kan, yang baru kan Bali United. Bali United jadi bantai Visaka kemarin kan, 5-2 di kandang sendiri, AFC Cup doang lagi ya kan. Bagaimana kok ketemu Johor Darul Takzim? Mungkin dibantai, nggak bisa ngegolin. Bisa kali 6-0, 7-0 gitu kan. Kita fair-fairan aja ya, kita fair-fairan aja. Soalnya ada yang bilang bahwa, netizen ini bilang bahwa kualitas Liga Malaysia ini nggak beda jauh dengan kualitas Liga Indonesia, bahkan setara. Tolonglah,
Tolong lihat statistik, ya kan? Tolong lihat statistik. Johor Darul Takzim, oke liganya mungkin Liga Malaysia mungkin tidak kompetitif karena selalu Johor Darul Takzim yang juara. Tapi lu lihat dong kemarin, Sabah main di Klub Candrabaga Bekasi bisa ngalahin tuan rumah Persija. Gue ngerti itu uji coba ya, gue ngerti uji coba. Mungkin Persija belum terlalu siap gitu untuk masih proses pramusim duluan. Tapi tetap aja Sabah bisa ngalahin Persija di kandangnya sendiri. Itu kan suatu prestasi, ya kan? Itu jadi bukti bahwa Liga Malaysia itu di atas kita sekarang. Apalagi melihat peringkatnya sekarang, peringkat di Liga Asia lah. Liga Malaysia itu sekarang menempati peringkat 10 top liga di Asia. Peringkat 10, 10 besar. Thailand aja turun. Thailand, Vietnam, bahkan Australia ya. Australia kan turun jauh ya. Itu semua disayap oleh Malaysia. Jadi, dengan katanya kan gitu. Dengan kata lain, Liga Malaysia ini kan adalah liga nomor satu se-ASEAN. Masa iya ada yang ngomong bahwa Liga Malaysia itu kualitasnya sama kayak Liga Indonesia? Come on man ya, come on gitu loh. Bukan cuma JDT doang yang kuat gitu kan. Sabah, Selangor ya. Selangor tuh dulu legend loh kan, klub legend sekarang. Sekarang juga masih stabil di papan atas. Kedah ya kan. Kedah tuh merepotkan loh man. Kemarin Bali United itu hampir apa istilahnya ya? Gue gak bilang kalah ya, hampir seri lah, hampir seri lah. Kalau nggak ada gol bunuh diri itu mungkin momentumnya jadi makanya momentum jadi kacau ya. Tapi Kedah aja bisa ngimbangin Bali United loh, ya kan? Kedah bisa ngambil Bali United. Kedah itu apa sih klub runner up lah, runner up itu di Liga Malaysia musim lalu kan. Yang bedanya jauh banget poinnya sama JDT. Bisa merepotkan Bali United. Bali United cuma menang 2-0, ya kan? Terus kalau misalkan ada yang bilang bahwa Liga Malaysia itu kualitasnya setara dengan Liga Indonesia, belajarlah lagi lah, baca-baca lah gitu kan. Sering-sering buka, nggak usah jauh-jauh lah, buka aja Wikipedia gitu loh. Lu lihat itu liga-liga 10 besar Asia itu siapa aja, dari China, dari Qatar, Arab Saudi, pasti nomor 10 ada Malaysia itu loh, ya kan? Terus juga ada yang bilang juga bahwa Jordi Amat ini kenapa pindah ke Malaysia nanti kenapa ditolak pindah ke Malaysia gitu, kenapa ditolak pindah ke JDT karena nanti kualitasnya bisa dibilang menurun gitu loh. Main di Liga Malaysia terlalu nyaman dengan awalnya main di Liga Eropa turun ke Liga Asia kualitasnya jadi menurun cuma bisa dipakai 1, 2, 3 tahun. Come on man, lu mau ngarepin Jordi Amat main sampai tahun berapa sih? Lu mau main Jordi Amat main sampai tahun 2032 gitu, 2042? Nggak mungkin lah. Sintayong itu tahu bahwa Jordi Amat ini memang solusi jangka pendek. Dia didatangkan oleh Sintayong dinaturalisasi supaya bisa menularkan pengalamannya ke adik-adik kita gitu loh. Kan karena kan back tengah kita ini masih muda-muda nih. Elkan Bagot ya kan, mayoritas loh ya, Elkan Bagot, Rizky Ridho ya kan kemarin main di Piala Dunia. Oke lah, yang senior ada Fahrudin lah, Fahrudin Wahyudi ya. Tapi come on man, masa lu mengatakan Fahrudin untuk jadi mentor gitu loh. Fahrudin aja cuman paling jauh main di AFF ya, Piala AFF doang sama SEA Games. Piala Asia ini juga belum pernah dia main. Ya kalau misalkan dipanggil tahun depan mungkin dia bisa main di Piala Asia pertama kalinya. Tapi lu mengharapkan Farudin jadi mentor lu gitu loh. Gue sekali lagi gue tidak ini ya, gue tidak mengesampingkan kualitas seorang Farudin. Oke, Farudin itu back senior memang. Pengalamannya udah dari Piala 2012. Gue juga respect dengan Farudin ya. Gue juga respect dengan Farudin karena pemain ini konsisten ya, selalu menjaga performa terbaiknya ya, pemainnya terbaiknya supaya bisa termasuk timnas. Tapi masa iya Farudin cukup gitu loh buat jadi mentor lu gitu loh. Kan gue nggak habis pikir gitu. Lagi pula kalau misalkan Jordi Amat nggak naturalisasi jadi warga negara Indonesia, tuh dia masih bisa kok. Dia masih bisa pakai slot pemain biasa gitu, pemain asing biasa. Karena gue dengar JDT juga ngelepas backnya yang dari Brazil itu ya kan. Jadi kalau Jordi Amat bisa main sebagai pemain asing Eropa gitu misalkan di Liga Malaysia, terus kita gagal nih, kita batalin naturalisasinya. Kita yang rugi gitu loh. Kita yang rugi. Ngerti nggak? Kita itu nggak dapat banyak seorang back berpengalaman, pemain sudah malah melintang di liga-liga Eropa yang notabene kualitasnya di atas kita semua lah, bahkan di atas semua lah, kiper lah, gelandang, striker, semua di atas kita semua Jordi Amat gitu loh. Cuman karena dia pindah ke JDT, tapi come on man, masih mending JDT kan dibanding Liga 1 kan. JDT juga abroad gitu loh. Malaysia itu luar negeri juga gitu loh. Ya kan? Syukur dia pindah ke JDT. Coba dia misalkan pindah ke Persija Jakarta atau ke Persija Semarang atau ke PSS Sleman misalkan gitu. Gue gak bisa ngebayangin betapa marahnya netizen kalau kalau misalkan kenyataannya seperti itu gitu loh. Ini dia main di Jawa Tasing, berarti gini loh. Kita ambil sisi positifnya aja. Mungkin ya, mungkin
Jordi Amat pindah ke Darul Tazim selain karena dapat duit banyak dari Sultan Johor itu lah yang kayak itu ya mereka pengen cari duit gitu loh kan itu untuk membiayai keluarganya sendiri membiayai nafkah hidup istri dan anaknya gue lihat Instagramnya Jordi Amat ya dia baru gendong anak bayi baru lahir itu anaknya ada kali baru sebulan apa 2 bulan ya masa iya lu mengharapkan dia main di liga mana liga Yunani gue dengar sebelumnya nolak Panathinaikos come on man Panathinaikos itu lu kalau misalkan sekali-kali googling lah searching lah Panathinaikos itu dia kebangkrutan ya wajar dia nawarin gaji kecil buat Jordi Amat gitu loh itu aja mungkin gaji kecil itu udah paling tinggi mungkin se Panathinaikos kan come on man lu harus lihat fakta Panathinaikos itu mau bangkrut di luar Panathinaikos siapa sih klub yang mau nge-hire dia gue yakin klub Liga Spanyol bahkan klub Liga 2 Spanyol pun juga nggak ada yang mau mungkin nge-hire dia masanya dia udah lewat gitu loh belum Liga Inggris belum terakhir dia main di Liga Belgia cuma di tim papan tengah Eupen itu aja hampir degradasi kan cuma sampai situ kualitasnya sampai situ loh mas sampai situ waktunya sampai situ aja waktunya udah makanya gue paham kalau misalkan dia pengen cari suasana baru dia pengen cari tantangan baru dia pengen cari apa ya sumber penghasilan baru oke ya nah sisi positif yang kedua adalah dia kan main di Malaysia ya pasti darah kan kedukung sama Indonesia otomatis kalau misalkan ada piala AFF ada SEA Games misalkan kan pasti kompetisi di ASEAN kan pada break tuh kan itu dia bisa dipanggil dong terus tuh lebih dekat tinggal naik satu jam atau 2 jam pesawat dari Malaysia ke Indonesia bisa langsung gabung daripada harus menempuh perjalanan beribu-ribu mil beribu-ribu kilometer 14 jam 14 jam transit sana sini dari Eropa ke Indonesia ini cuma dari Malaysia ke Indonesia lu nggak mikir sampai sana men itu daerah deket banget ngerti nggak jadi kalau misalkan lu sok-sokan gitu loh mau membatalkan naturalisasi Jordi Amat gue yakin Jordi Amat gak bakal rugi dia masih bisa hidup masih bisa hidup dengan cara apapun lah kita yang bakal rugi gitu loh kita bakal kehilangan sosok pemain berpengalaman pemain senior pemain yang kemampuan dan kualitasnya di atas kita semua yang udah main di La Liga dari main Premier League ya makanya kita aja tuh belum sanggup nembus itu paling tinggi siapa sih Elkan Bagus main di Liga 3 Inggris di Crystal itu doang kan makanya gue berharap nih ya tolong untuk netizen ini janganlah kalian tuh sumbu pendek jangan kalian sok-sok menghakimi keputusan Jordi Amat gue yakin nih pasti di antara kalian pasti kan tuh ketemu akun-akun bocil itu ya akun-akun bola yang mengatasnamakan bola tapi ternyata provok ya kan kayak Garuda Revolution gue sebut nama ya Garuda Revolution Football Noise bagi gue itu akun provokator nggak ada ngerti-ngertinya soal bola kemarin aja minta Luis Milla balik kangen Luis Milla sekarang lo lihat Sintayong bisa lolosin Piala Asia setelah 15 tahun Luis Milla bisa nggak ya kan Luis Milla aja nggak bisa juara Asian Games nggak bisa juara SEA Games lah oke saya ketinggian SEA Games lah target kita SEA Games juara medali emas medali perak aja kagak dapet medali perunggu Sintayong dapat runner up Piala AFF medali perunggu SEA Games oke lah tapi itu proses ya by proses ya sampai endingnya lulus Piala Asia pada kita mana ada selama 15 tahun itu yang bisa gitu kan jadi gue apa ya tolong untuk para netizen tolong istilahnya lebih cerdas lagi dalam berpikir lebih bijak dalam berbicara bertindak di sosial media tolonglah hargai keputusan Jordi Amat kita respect itu adalah keputusan dia yang penting kan tetap stay abroad kan tetap main luar negeri ya hargai keputusan dia apa lu misalkan lu menghakimi dia terus lu mau ngasih makan anak istrinya gitu lu ngasih makan keluarganya ya enggak kan jadi nggak usah lalu nggak usah ngurusin hidup orang lain urusin aja hidup lu sendiri pokoknya apapun keputusan yang diambil Jordi Amat kita dukung kita support kalau bisa kita golkan naturalisasinya supaya cepat selesai lancar jadi dia bisa dipanggil buat timnas ya di bulan September nanti ya oke wah segitu lah ini video gue nih mungkin video gue paling berapi-api ya karena gue kesel banget ngeliat kelakuan para netizen ini belum juga banyak yang pansos ya cuma memanfaatin netizen kayak gini ya ada yang sampai nyuruh-nyuruh nolak lah mengatasnamakan komisi 10 DPR lah ya kan kesel gue makanya intinya apapun yang terjadi kita harus tetap dukung timnas kita harus tetap pemain kita terutama pemain abroad kita dimanapun klubnya dia bermain mau itu klub papan atas klub papan bawah klub papan tengah bahkan klub papan triplek lah segala macam lah pokoknya kita harus dukung dan gue mendukung keputusan Jordi Amat untuk bergabung dengan Johor Darul Takzim itu statement dari gue respect oke
Segitu dulu video gua. Mungkin habis ini gue mau ngebahas preview Piala AFF U19 ya, yang bakal main sebentar lagi. Yang mau selalu like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.